Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Habib, NIM 190 42132. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Statistik Sosial saya, yang mana dosen pengampunya Bapak E. Permana, STMT. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini ada materinya uji normalitas, dan yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji heteroskedasitas, dan yang keempat uji multikolonialitas, dan yang kelima uji autokolerasi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Selanjutnya, metode chi-square dalam uji normalitas. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness outfit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas, yang mana bisa dilihat rumusnya, yang mana X2 sama dengan nilai X2, yang OI nilai observasi, yang EI nilai expected atau harapan lulusan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N total frekuensi P kali N, dan N sama dengan banyaknya angka pada data total atau total frekuensi. Yang kedua itu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Pada SPSS, pengujian ini bernama Test for Linearity dengan taraf signifikan 0,05. Terdapat dua cara pengambilan keputusan dalam uji linearitas berupa dua variabel dikatakan linear apabila signifikan lebih dari 0,05, sehingga pengambilan keputusan berupa terdapat hubungan yang linear secara, sedangkan jika signifikan di bawah 0,5 maka pengambilan keputusan berupa tidak terdapat hubungan linear dari kedua variabel tersebut. Yang kedua, melihat nilai F, hitung F tabel. Jika F itu lebih dari F tabel, maka kesimpulannya berupa tidak dapat hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang ketiga, uji heteroskedasitas, yang mana bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedasitas. Yang mana cara deteksi heteroskedasitas yaitu pertama uji Gleiser, yang kedua uji Parr, yang ketiga uji Spearman, dan yang keempat melihat grafik. Selanjutnya, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas. Yang mana multikolinearitas dapat terjadi pada beberapa model regresi, antara lain regresi linear, baik regresi linear sederhana, regresi berganda, regresi data panel, ataupun regresi lainnya. Yang terakhir yaitu autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu antara lain uji Durbin-Watson, uji Brent-Godfrey, yang ketiga uji Durbin-Watson H, dan yang keempat De Engel ARCH test. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.